Terus habis itu gimana? Ya enggak, udah jogging aja. Dia Oh, dia mah jogging, dia mau hidup sehat ya. Gitu. Kalau gue kagak dah, gue paling ya gitu dah. Sekut. Balik lagi di sisa semalam. Sisa tongkrongan semalam. Oke ya. Episode berapa sekarang kita ya? Aduh, gue nggak tahu. Ya udah. Kali ini kayak kalian tahu ya. Biasanya kalau kita mulainya tuh agak kalem, topik yang mau kita bahas itu agak sedikit serius. Iya, Iya. biasanya soal hubungan sih. Biasanya soal hubungan, nggak jauh-jauh. Kalau lo nontonin episode pertama kita mulainya dengan yang slow. Itu melo parah Itu sih. melo parah. Karena kan topiknya adalah tentang melepaskan. Jujur ya, abis bikin episode pertama tuh yang Now We Meant to Let Go, gue sama Yohanes cuma diem aja. Iya. Diem terus kayak anjing gini banget ya. Ya, karena ya topiknya berat sih dan memang perlu pembahasan yang serius gitu. Iya, betul. Sebenarnya nggak perlu serius-serius banget ya, agak serius lah. Cuman lebih fokus aja Kali sih. ini memang agak sedikit berat. Bercandanya dikurangin. Ya. bercanda dikurangin Kalau- seperti episode sebelumnya. Iya betul. Kalau episode pertama itu kita diskusi tentang bagaimana cara melepaskan. Betul? Sekarang kita diskusi tentang bagaimana caranya mempertahankan. Betul. Oke. Fokus utamanya adalah mempertahankan hubungan yang sehat. Oke. 4 sehat, 5 sempoyongan. Sempoyongan. Sempurna dong. Sempurna. Sorry. Oke, jadi hubungan ini sebenarnya banyak ya, ada hubungan sama teman, hubungan sama keluarga, hubungan Ya, sama sama. pasangan. Cuman yang mau kita bicarain mungkin hubungan sama pasangan ya. Iya, betul. Jadi kalau keluarga mungkin nanti, kalau sama teman gitu. Keluarga itu ya nantilah. Ya nantilah, iya coba nantilah. Karena fokus utama kita memang di hubungan ya. Di hubungan. Karena bagi kami ngomongin soal hubungan itu lebih mudah ketimbang ngomongin soal keluarga. Dan biasa juga tongkrongan lebih sering ngomongin masalah hubungan. betul setuju. gua. Curcol. Nih cewek lu gimana? Nih gini. Oke, jadi kita breakdown ya dari hubungan itu apa sih? Buat gua hubungan itu sama pacar ya. Hubungan itu terlepas dari entitasnya, mau dia manusia atau bukan. Selama ada pihak A bertemu dengan pihak B, Ya, kemudian mereka terhubung udah kayak koneksi. secara Iya, betul, koneksi. verbal, secara fisikal, atau secara emosi, Betul. batin, pikiran, mereka tuh berhubungan. Hubungan. Apapun itu jenis dan bentuknya. Oke. Seperti itu menurut gue ya. Menurut lo? Menurut apa? Menurut gua hubungan itu sesuatu yang harus menyatu. Oke, jadi kalau Yohanes lebih ke koneksi, kalau lo lebih ke kesatuan. Betul. Oke, kalau gua sih simple ya, gue yang penting kalau kedua belah pihak udah Merasa cocok? bisa cocok atau enggak punya koneksi, udah bisa menyatu, menurut gua itu udah bisa dibilang hubungan. Bisa jadi hubungan, bisa jadi menjadi hubungan. Bisa hubungan. Terus cuman yang dia kan yang dari tadi kita tekanin kan healthy Relationship. relationship ya. Relationship. Gimana sih? Gini. Sebelum gue masuk ke dalam topik healthy relationship, gue bakal balik ke bahas soal relationship itu. Ketika berhubungan, pasti akan ada dua belah pihak yang terlibat. Betul. Yang laki-laki, perempuan, atau kalau lu pengen lebih progresif, laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau apa. Tapi gue akan balik ke gaya tradisional dulu, yaitu laki-laki dan perempuan. Straight. Straight. Oke. Ketika proses hubungan itu terjadi, ya pasti akan ada yang namanya ketertarikan. Betul. Sure. Ya, ketertarikan. Entah itu laki-laki yang tertarik ke perempuannya, begitu juga sebaliknya. Bentar, ini gak enak banget nih. Noise itunya tuh. Nah, ya. Ya. Nah, habis itu dari ketertarikan itu terciptalah sebuah proses Proses. yang akhirnya mendekatkan mereka Iya. gitu loh. Karena mereka punya, gua baca apa ya, pokoknya ada sebuah bukan hormon, apa sih, kayak sebutannya endorfin, terus apa pokoknya ada sebuah zat yang dilepaskan sama otak lu. Oh, Kayak iya betul. gitu. Makanya lu ketika berhubungan sama orang, dalam kasus ini lu deket, lu suka, lu
lu pernah gak sih ngerasa kayak lu ngeliat gebetan lu dah Hah? dari jauh aja Deg-degan. Deg-degan. Wah, deg-degan, gila itu satisfying sih. bingung mau ngomong apa nanti Iya. kalau udah ketemu, bahas Iya. apa atau topiknya lu apa. bahkan terpana ngeliat dia gitu Iya. loh. Kayak gitu. offline Gua pertama kali, maksudnya gue sama gebetan gue nih, gebetan gue tuh stylenya simple gitu. Ya. Cuman kalau dia udah beda dikit aja, gue langsung kayak wah anjir. ketertarikannya udah langsung Iya. Ya. Jujur ya, gue Lebih- tuh ini gue jujur aja, kalau gue jalan sama cewek, gue udah merangkai kata-kata banyak sih. Maksud gue biar topik segala macam, jadi nggak ngebosenin lah. Ya. Cuman begitu gue ngeliat si monyet beda gini nih, wah gue kayak hilang itu semua topik-topik yang udah gue Ngeblank. simpen, ngeblank gue udah kayak orang wah, maju ke depan ini untuk orang- presentasi. Iya, ini orang. Iya iya iya. Ini Itu orang- itu analoginya. Iya, ya. analogi tuh main bagus nih Iya. orang nih. Nah, terus gue kayak wah gila ini orang cakep banget ya. Ya. Terus yang kayak gue pernah cerita belum sih ke lu? Yang mana tuh? Yang gue tiba-tiba ngomong lu wangi ya. Oh iya 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 iya. Itu kan harusnya- di tongkrongan ya. Kan harusnya gue gak usah ngomong itu kan. Iya. Itu karena lu tidak punya kendali atas diri lu sendiri Iya. kan. refleks. Iya. Gue saking jadi gue tuh mau kayak apa, retina gue tuh jadi membesar Fokus. gitu. Ya, fokus. Dan gue ngeliatnya kayak lu wangi ya. gue dalam hati gue, pikiran gue tuh lu ngapain ngomong lu wangi ya? Ngapain coba lu Tapi ngomong? udah telat ngomong. Iya udah. Terlanjur. Iya, karena itu bener gue kayak nggak sadar diri gue gitu. Iya. Iya. Lupa diri. Bukan mabok ya. Iya iya. Nah, Iya. udah Gua refleks. Iya. Langsung ngomong. Dan juga. itu jadi hal yang memorable sih buat gue. Iya iya. Satisfying deh kalau dikit-dikit deh. Karena ya itu ngomongin soal terpana gitu ya karena Ketertarikan. ada ini sih gua nggak bisa ngomong banyak secara saintifik gitu ya. Tapi itu tadi ada zat yang terlepas dari otak lu gitu. Nah, ketika kita membahas soal hubungan yang sehat, tiap orang kan punya definisi masing-masing ya. Betul. Buat gue sih, kalau ketika lo punya hubungan yang sehat itu kedua belah pihak itu tidak pernah dirugikan satu sama lain. Betul. Harusnya. Harusnya kayak gitu. Ketika lo berargumen itu jangan berat sebelah. Oke. Oke. Misalnya lo argumentasi Indomie goreng versus Indomie kuah. Iya. Oke. Ya. Lo berargumen. Menurut gua kan dua-duanya sama-sama enak ya. Tapi Betul. ini tuh misalnya nih si laki demennya Indomie kuah, si cewek demennya Indomie goreng. Suatu ketika mereka punya duit goceng, belilah Indomie. Si laki mesennya Indomie kuah, minta beliin Indomie kuah, si ceweknya minta Indomie goreng kan. Terus si dibelikanlah Indomie goreng. Betul. Tapi cowoknya kan nggak suka kan. Betul. Kenapa lu beli gini segala macam. Oke. Kayak gitu kan. Iya. Nah, buat gua harus ada satu orang yang ngalah. Betul. Tapi jangan sampai ngalah itu tuh jadi berat sebelah justru. Oke. Oke, betul. Oke. Jadi kita mesti nyari titik tengahnya. Betul. Ketika lo berargumen kayak gitu, usahakan jangan salah satu yang ini loh. Kalau bisa tuh kedua belah pihak itu tuh sama-sama satisfied gitu loh Oke. dengan pilihan. Jadi Iya. walaupun mungkin yang pihak yang Salah satunya. ada yang misalnya kurang ya, apa sih, kurang setuju Kurang misalnya. setuju. Kurang setuju misalnya, tetap mesti diobrolin terus nih sampai kira-kira ketemu Titik temunya. yang akhirnya Titik. oh ya udah oke lah gitu. Iya. Nah, iya. Jadi ada titik terangnya lah. Iya. Betul. Karena buat gua kalau berat sebelah tuh juga nggak enak. Nggak enak di hati sebenarnya. Iya, itu dia. Misalnya kayak ceweknya nih yang ngalah mulu kan. Ceweknya ngalah mulu, si cowoknya tuh kagak pernah mau merasa dirinya tuh salah gitu. Dirinya tuh selalu benar. Ya kasihan ceweknya juga Wah, itu gitu. orang-orang kayak gitu mesti mati aja sih menurut gue. Dia Iya. iya gitu. Tapi maksud gua ayolah, lu jangan stubborn gitu loh. Ini gini, ini gue nggak tahu ini bakal OT apa enggak ya. Nah, Cuma kan emang laki-laki maksudnya emang laki-laki itu diekspektasikan jadi kepala keluarga segala macam kan. Iya. Tapi bukan berarti dengan kayak gitu lu jadi raja. iya. Paham nggak sih lu? Betul yang Iya kan? Iya. Lu nggak boleh, justru karena lu jadi kepala keluarga, lu malah harus mikirin Ratunya. iya. Lebih tepatnya istri lu ratunya. misalnya ya, kalau udah menikah, mikirin istri lu, mikirin anak lu. Iya. Iya.
bukan malah mikirin diri lu sendiri. Iya. Bahkan ini gua misalnya ada kejadian nih, Ya. rumah kebakaran misalnya. Hmm. Misalnya ya. Terus lu jadi kepala keluarga. Kalau lu keluar rumah duluan, tapi keluarga lu pada masih di dalam semua, lu gagal jadi kepala keluarga menurut gua. Ya lu gagal jadi manusia sebenarnya. Gagal jadi manusia. Iya, balik Maksud ke gua, dasarnya sih. maksud gua wajar. Maksudnya manusia punya rasa takut kan wajar kan? Betul. Wajar banget kan. Tapi ketika lu udah jadi kepala keluarga dan lu tahu nih mana prioritas lu dulu nih, lu harus ngelawan semua rasa takut lu, rasa nervous lu segala macem untuk keluarga dulu dong. Betul. Benar nggak? Menurut gua itulah yang harus kepala keluarga lakuin. Iya, yang seharusnya. Yang seharusnya dia tahu mana prioritasnya. Iya. Menurut gua kepala keluarga itu yang mementingkan dirinya tuh paling belakang. Jadi ketika ada list apa yang harus diprioritasin, self-nya, diri sendiri tuh mesti yang paling bawah. Iya. Yang paling atas tuh mesti keluarga dulu pokoknya. Betul. Menurut gua itu yang harus kepala keluarga punya. Dan menurut gua dalam relationship harus kayak gitu. Gak boleh ada yang egois nih. Iya. Kayak contoh nih, kayak lu makan apa? Makan nasi. Lu kan nggak mungkin makan dagingnya aja, Betul. tapi lu perlu makan yang kayak sayurnya Iya. supaya lu sehat. Terus poinnya apa ya? Poinnya, Ya enggak, itu poinnya. Mari kita coba dengerin kan dulu. Poinnya. Iya. Lu tuh harus rela yang namanya, lu tuh harus, jadi sayurnya itu kan anggapan kayak ego lu. Oke. Ego lu yang kayak lu tolak, jadi lu terima. Oke, Jadi gini. Iya. Mungkin yang mau say no adalah walaupun lu nggak suka sayur, Lu harus terima. tapi Iya. lu harus makan Iya, Supaya sehat. biar sehat. Iya. Oke. Ngerti kan Iya, maksud iya, gue? iya. Paham. Balik lagi sih, sebenarnya gue pengen nambahin omongannya Mika ya. Balik lagi ke analogi rumah kebakaran itu. Oke. Seharusnya lo tuh lebih takut ngelihat keluarga lo tuh mati ketelan api daripada ngelihat diri lo sendiri mati gitu. Iya. Harusnya gitu sih ya. Itu gua kayak gitu. Gitu. Karena ya jadi balik lagi nih ngomongin soal healthy relationship bagi gua adalah ketika lo bisa nemu titik terang dalam suatu permasalahan tanpa sebuah pihak pokoknya tanpa kedua belah pihak itu dirugikan. Oke. Sampai lo bisa sampai lo belum bisa nemu titik terangnya, itu nggak akan bisa dikategorikan sebagai sehat. Sampai masih ada yang berat hati menerima pilihan apapun itu tidak akan bisa dikategorikan sebagai hubungan yang sehat. Sehat. Menurut Oke. gua. Kalau menurut gua, hubungan sehat itu lu tuh harus menerima kekurangan si cewek Harus. menjadi kelebihan lu. Aduh, bagus nih Dan kata-katanya nih. si si cewek ini harus menerima kekurangan lu juga. Betul. Jadi kelebihannya Oke, dia. jadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Itu tuh yang menurut Jadi gua ini menjadi healthy relationship. Jadi yin and yang ya, Iya, betul. keseimbangan. Keseimbangan. Lu tuh butuh Keseimbangan, balance. betul. Dari tadi kan kita ngomongin ini nih, healthy relationship. Iya. Tapi kita juga nggak bisa terlepas dari ada namanya toxic, coy. Iya. Iya. Hubungan yang toxic, hubungan yang rusak, hubungan yang nggak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Yang nggak seharusnya berjalan gitu. Kayak Iya, dipaksa. Betul. Ini pernah kita bahas juga ya di Knowing When to Let Go ya. Hubungan yang dipaksakan. Ada gue ya. Betul. Ya lu belum masuk waktu itu, Oh, coy. Iya. Waktu itu dia mungkin masih ada duit kali. Begitu nggak ada duit, men gue mau masuk podcast, men. Nggak gitu, Oh, nggak gitu ya. Nggak ya, Nggak dong, nggak nggak gitu. dong, gitu, nggak nggak dong. gitu. Kan podcast nggak ada duitnya. Belum. Belum. Oke, jadi toxic relationship. Ya. Menurut gua ini hubungan yang nggak seharusnya pernah terjadi sih. Hubungan yang seharusnya nggak pernah terjalin. Mungkin pada awalnya healthy. Ya. Mereka pikir healthy mungkin. Terus karena tadi kan lu bilang tuh ada yang mesti ada pihak yang ngalah sampai ketemu titik terangnya kan. Titik terangnya. Oke. Tapi lama-lama mungkin ya, lama-lama orang jadi ngira, wah kalau dia ngalah terus nih, gue jadi bisa ini ngasih lebih, bukan ngasih lebih, minta lebih. Tak lebih. Ngerti gak sih lu? Eh, Karena dia ngalah, gue Iya. jadi boleh minta lebih dong. Iya. Karena Memang masih ada pikiran karena gitu. karena dia tahu dia bakal ngalah nih. Iya, betul. Jadi gue bisa dong minta lebih. Hmm. Iya nggak gitu nggak? Iya. Nah, menurut gue ketika orang udah kepikiran kayak gitu, men, ini toxic. Udah nggak bisa berjalan menurut Udah gua. gak bisa berjalan. Yang ada lu jadi kayak semacam diperbudak. Wah, slavery ya?
Iya. Lebih tepatnya kayak gitu dong. Ya bisa sih sebenarnya. Karena ego lu tuh seperti dihilangkan. Seperti ya udah ego lu nggak ada, anggapan lu udah nggak ada Iya. ego lagi. Iya. Bahkan cewek pun punya ego loh. Kayak ibaratnya lo tuh properti gua. Iya. Bold and underline properti. Properti. Bukan person, bukan manusia. Bold and underline properti. Itu- Karena inevitable, tidak bisa dihindarkan. Ah. Yang namanya hubungan itu ya udah kayak koin istilahnya sih. Ada yang healthy, ada yang Ada yang toxic, toxic, gitu loh. Maksudnya gimana caranya lo bisa tetap mempertahankan healthy ini itu tetap ada. Gitu Ada. loh. Jangan Toxic terus. Karena buat gua toxic itu ya kalau memang sudah tidak bisa dijalankan, Mendingan lebih baik bubar aja. iya. Betul. Lepas. Daripada ada ya sebenarnya itu lebih ke arah satu pihak yang sakit sih. Iya. Karena akan ada victimnya kan. Analoginya ada korbannya. Iya, analoginya tuh kayak udah tahu internet, contoh nih, kita ambil koneksi deh. Hmm. Kita colok kabel koneksi nih. Iya. Kita colok ke laptop. Oke. Udah tahu nggak bisa, tapi lu nggak mau cabut. Oke. Ya. Berarti kan harusnya ada yang dibenerin. Iya, dong. dibenerin Betul. atau enggak, ya lu cabut, lepas. Iya. Lepas aja. Oke. Gak usah pakai. Pilihannya kan cuma dua gitu. Iya. Iya. Tumben orang pinter Gitu. ya. Tumben loh. Iya. Tumben banget. Nah, toxic relationship itu juga sebenarnya tidak bisa dihindarkan karena ya bener sih omongan lu sih, karena problematika ngalah itu sih. Iya. Ngalah, terus ada satu bajingan yang mikir gue bisa nih nge-exploit dia nih. Karena dia tahu si mungkin ceweknya mungkin ya. Mungkin ceweknya. Ceweknya bakal ngalah. Iya. Jadi cowoknya ngerasa, wah gue boleh minta lebih dong. Minta Iya. lebih Iya. bisa dimanfaatkan. Dimanfaatin. Ada sih orang kayak gitu sih. Ada aja. Cuma kalau misalkan gue ketemu sama orang yang kayak gitu ya, itu misalnya temen gue digituin ya, berada dalam toxic relationship, gue pasti akan berusaha buat nyadarin dia sih. Terlebih-lebih mungkin kasusnya tuh ke arah misalnya kayak cowoknya hubungan mereka kan toxic nih, terus yang ceweknya tuh jadi korban gitu. Iya. Gue bakal nyampetin Banyak ceweknya sih. Banyak. Iya, kayak gitu. Kadang ada yang ceweknya juga yang itu. Itu cowoknya kemakan. Kadang ada cowoknya yang Iya, itu. Cowoknya kemakan ego sih. Iya. Tapi gimana ya, maksud gue kalau kita ngomongin hubungan itu tidak bisa didasarkan dari cuman dua Sisi- entitas iya, ini iya, doang iya, gitu loh. iya. Maksudnya yang membentuk hubungan itu juga sebenarnya ada faktor eksternal lagi, Oke. keluarganya dia, pergaulannya Oh, dia. iya, Benar iya. sih. Pokoknya biasanya gini. Ini sih yang gue dapet ya. Jadi bagaimana caranya laki-laki nge-treat perempuan itu nggak jauh beda dengan caranya nge-treat laki-laki. Sorry. Terus ulang. Oke, kita ulang ya. Biar jelas. Karena penting nih, karena penting. Nggak ada miskomunikasi. Karena beat ini penting. Dan misunderstanding. Oke. Oke, silakan Bapak Tua. Waktu itu gua baca apa denger, pokoknya cara lu untuk tahu gimana laki-laki itu bisa nge-treat perempuan, lu mesti tahu caranya laki-laki itu nge-treat ibunya sendiri. Betul. Betul. Gitu loh. Dari yang paling dekat. Iya, kayak gitu. Oke. Kalau misalnya seorang anak laki-laki berbakti kepada ibunya, sayang sama ibunya, terus misalnya kemana-mana itu ditemenin, minta beliin garam, minta beliin sayur, Gak nurut, ngeluh. gak ngeluh, dan langsung jalan, itu pengaruhnya akan ada ke perempuan yang akan jadi pacarnya. Kayak gitu, yang Yang kemungkinan bakal menjadi istrinya juga. ya itu dia benar. Kemungkinan. Nah, Oke. makanya ada korelasinya nih antara laki-laki nge-treat si ibu sama si pacarnya. Kayak gitu. Jadi ini ya, maksudnya jadi si laki-laki tahu nih mana yang ceweknya suka, mana yang enggak. Karena nge-treat ibu dengan baik ya. Iya. Itu menurut gua jadi pelajaran sih. Iya. Kayak edukasi gitu. Wah, Edukasi. jadi kalau gua kayak gini nanti ceweknya bakal suka, bakal semacam gitu. Iya, Sebenarnya jadi- itu satu. Kemudian arahnya adalah si anak laki nih kalau tahu diri harusnya mikir, wah, gue kalau misalnya jahat ke cewek gue, sama aja gue kayak ngejahatin ibu gue sendiri nih. bisa. Harusnya mikirnya kayak gitu. Nah, cuman kan memang ada aja nih laki-laki yang brengsek kan. Yang mikirnya ya diri dia sendiri. Iya. udah sama emaknya ribut ya enggak? Ya, udah mamanya Udah, berantem, iya. kemudian sama pacarnya juga berantem, ya udah. Maksudnya mendingan lu kalau jadi laki-laki nih ya ambil tali tambang, ya terus lu belajar simpul, Simpul ya. gantung di leher lu, udah gitu. Gak boleh, Nggak tuh, Pak. boleh, Nggak nggak boleh, boleh. nggak boleh. Itu berarti namanya apa? Apa? Nggak Bunuh boleh. diri. Ya udah, maksudnya kan gue nyuruh dia buat mati, terserah lah. Enggak. Kalau gua gini,
kalau misalnya dia punya masalah sama ibunya, dia punya masalah sama ceweknya, Iya. menurut gue yang toksik bukan hubungannya, tapi dianya. Ya memang ya dia. Berarti kan memang biangnya dia dong. Iya, biangnya dia. Yang emang mesti dimusnahin kan dia. Iya, kalau nggak dimusnahin, diperbaiki. Nah, pilihannya dua. Kalau emang dia yang disuruh cabut atau dia mau benerin. Iya. Dia sadar dan dia mau benerin. Menurut gue sadar itu sangat harus. Harus. Ya. Harus mati, sadar. Cuman masalah dia beneran apa enggaknya, itu kan pilihan dia kan. Betul. Iya, iya. Bisa disadar nih, wah, ternyata gue brengsek ya. Tapi nggak ada pembenarannya, dirinya nggak dibenerin, sama aja bohong. Sama juga bohong. Cuman nyadar doang. ada doang. Jadi harus diperbaiki juga. Mesti perbaiki dong. Cuma tahu, oh ini rusak, tapi udah dibiarin. Iya, Iya, cuma iya. tuh rusak doang tapi dibiarin. Menurut gue jadi wasting time sih. Menurut gue, lu pertama lu ngebuang waktu cewek lu. Betul. Nah, maksud gue, cewek lu bisa dapat laki-laki yang lebih baik daripada lu, Daripada lu. jauh lebih baik daripada lu. Tapi malah nyangkut sama lu gara-gara lu nya kayak gitu. Iya. Itu menurut gue fucked up sih. Iya. Ini gue sih sebenarnya mau nambahin ya. Dari ini dan ini ada korelasinya dengan knowing when to let go. Oke. Jadi sebenarnya ketika lu berada dalam sebuah toxic relationship, menurut gue yang harus lo lakukan sebenarnya adalah melepas. Pilihannya cuma satu. Ada dua sih sebenarnya, tapi yang step kedua ini gue tidak menganjurkannya. Silakan. Step kedua, gue ngomongin step keduanya ya. Step kedua adalah lu tetap bertahan, yang mana sangat tidak direkomendasikan. 10 dari 10 dokter ini tidak menganjurkan ini nih. Iya. Saya kebetulan dari anggota Dewan Perwakilan Indomie. Saya Masih tidak dibahas Indomie. Saya jadi dong. saya tidak setuju dengan bertahan pada toxic relationship. Ya sebenarnya balik lagi ya ngomongin soal itu. Jadi step kedua ini yang bertahan itu buat gue amat sangat tidak dianjurkan, karena akan susah merubah tabiat laki-laki itu ya. Iya. Tabiat apaan, Cok? Tabiat itu apa ya? Gue lupa kata anjing. Tiba-tiba terlintas aja di kepala gue. Tabiat. Sih, bahas-bahas Tabiat dewan-dewan KBBI. perwakilan. Lah, ya gue nggak tahu. Betul dia ulama. Tabiat KBBI nih. Ulama tabiat. Indomie. Tabiat. Oh, iya, Tabiat. Wah. Non, perangai, watak, budi pekerti itu perbuatan selalu Perbuatan. Perbuatan, tingkah tingkah Perbuatan. laku, lebih tepatnya tingkah laku. Tingkah Nah, laku. ya, maksudnya sulit nih untuk merubah ini dalam jangka waktu pendek. Nah, tapi menurut lu Ya. toksik itu bisa gak diperbaiki? Bisa, Bisa. tapi balik lagi nih, ini ngomongin soal waktu nih. Iya. Makanya kan ini omongan lu itu sama omongan gue itu yang step kedua ini ada korelasinya. Yaitu waktu. Mau dibenerin bisa, tapi memang butuh waktu. Butuh waktu. Permasalahannya yang jadi korban ini tahan apa enggak? Mau sampai kapan? Mau sampai Iya. kapan nih? Sampai kapan? Iya, iya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Kalau masih bisa bertahan setahun, gue rasa wah, gila nih. Gini orang. nih. Setahun bertahan di toxic relationship. Gini nih. Ampun dah. Ada toxic relationship. Let's say cowoknya yang toxic, ceweknya mesti bertahan. Iya. Ya enggak? Iya. Ceweknya memutuskan untuk bertahan misalnya. Jangan. Terus dengan dasar ceweknya bilang, gue masih sayang sama dia. Menurut gue ya, Iya. itu bullshit sih. Kenapa? Maksud gue gini loh. Lu disakitin Iya. berkali-kali. Cowoknya nggak sadar-sadar. Dan nggak ada feedbacknya. Lu nggak dapet timbal balik. Lu nggak dapet apa yang seharusnya lu dapet sebagai pasangan dia. Tapi lu dapet apa yang seharusnya nggak lu dapet. Betul. Ya enggak? Iya, iya. Dan menurut gue itu bodoh sih. Bodoh. Itu Bad biasa. bad move. Iya, Bad tapi move. orang-orang kayak yang di sekarang sih ada orang ngomong tuh kalau kayak gitu ya, yang kayak lu yang ngasih tahu itu tuh namanya apa? Cinta buta. Blind love. Iya. Love is blind. Love is Cinta blind. itu buta. Enggak, sebenarnya definisi cinta itu buta itu sebenarnya cinta itu tidak memandang lo itu kaya miskin. Iya. Iya, harusnya kan kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Beauty and the Beast atau gimana? Tapi orang mikirnya tuh beda. Ada beberapa orang buta karena cinta. dan mikirnya itu buta karena cinta bisa. buta karena cinta itu apa yang dijelaskan kayak Mika. Ya. Iya. Udah tahu Disakitin tapi masih mau bertahan. Menurut gua itu langkah terburuk yang seseorang ambil sih. Iya. Sebenarnya ini sih mungkin omongan kita agak sedikit bertentangan ya. Oke, boleh. Tapi Boleh. gue setuju nih sama omongan lo itu ya. Tapi untuk melepasnya itu juga sebenarnya butuh waktu. Banget.
Makanya tidak bisa apa misalkan hubungan yang udah lama nih 6 7 8 tahun mungkin. Itu kan panjang banget. Panjang 7 8 tahun Pengalamannya. anak lu tuh udah harusnya udah SD gitu. Ya. Dan lu masih pacaran. Nah, Ya itu dia. enggak dong, kan perumpamaan doang. Nah, maksud gua memang butuh waktu gitu untuk melepas itu. Bahkan gua yang waktu itu pacarannya kayak setahun, 2 tahun. setahunan gitu ya, setahun 2 tahunan gua lupa. Itu tuh buat ngelepasnya tuh sulit. Move on ya. Sulit dong. Maksudnya nggak bisa yang kayak Oh ya Ya. udah langsung udah. Clear. gue juga tetap respect, sorry kesenggol. Gue juga tetap respect sama pilihannya dia ya. Iya. Pengen mengakhiri hubungan dengan gue ya udah nggak masalah. Tapi tolong, makanya kan suka ada kita sahabatan aja ya. Kita Temenan temenan aja. Itu karena sebenarnya proses untuk melepas gitu. Iya, Betul. betul. Proses untuk melepas perlu Move on. waktu. Iya. Pelan, lama-lama Hilang. makin renggang. Makin Habis itu renggang. udah Di pikiran makin- selesai makin Iya renggang. kan, sambil aktivitas kayak atau apa tapi Fokus, iya. kalau misalnya lu udah pengen ngelepas dan lu nggak punya aktivitas apapun yang bisa lo lakukan untuk mendistraksi pikiran lu kepada pasangan lu, ya lu memang mesti cari sih, nggak tahu lah, pergi ke gunung lah atau apa gitu. Dengerin podcast Quick Escape. Iya, Hmm. kayak gitu. Jadi ya begitulah, sulit lah. Sekarang mari kita bahas cara mempertahankan Sebuah hubungan. sebuah hubungan yang sehat. Yang sehat atau nggak sehat? Yang sehat dong. Tapi menurut gua kalau yang sehat tuh kalau udah tahu sehat ya pasti mulus. Ya, 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 tapi bisa. tetap mesti dijaga dong. Betul. Mesti dipelihara. Walaupun sehat pasti ada di mana ada kerusakan, kayak maksudnya kayak Ya. lu baik-baik aja pasti Ya. ada masalah di dalam suatu hubungan. Sama kayak server game dong. Betul. Perlu maintenance. Betul, maintenance. ya. Perlu di-maintain. Iya. Pasti ada bug-nya. Iya, pasti ada bugnya. Betul. Nah, Suka gue. Caranya menurut gua nggak, ini bukan ilmu pasti ya Enggak, teman-teman ini ya. dari perspektif kita aja. Ya, jadi buat gua yang pertama adalah komunikasi. Betul. Sangat diperlukan. Lu berdua, ini gua ngomongin secara Gua Mendro. enggak, Oh, bukan, anggaplah gua ini lagi ngomong kayak sesi terapi gitu. Oke, Ya, ya, lu ya. psikolog. Gua sebagai psikolog. Ada pasangan ada nih. pasangan nih. Iya, Ya, oke. anggaplah Tapi seperti itu. Ya enggak ya, Lu diem dulu, lu diem Nggak usah dulu kita, ya. ya. Ini apa sesi psikolog. Ya, Ya. gue jadi cewek. Gimana Bapak Yohanes? Hai. Oke. Apa? Anjing kan gue lupa kan. Apa tadi? Gue pengen bahas apa? Sesi psikolog. Psikolog. Iya, pokoknya. Iya anjing gue lupa. Sumpah gue lupa. Gue lupa. Sorry. Pokoknya awal dari komunikasi. Oh iya, komunikasi. Gue lupa aja pengen bahas apa. Apa? Komunikasi. Oh iya, komunikasi. Sorry. Oke. Jadi gini, buat pasangan ya, lo berdua itu mesti komunikasi dari awal. Ketika lo sudah komitmen untuk, misalkan lo jadian nih, jadian tanggal sekian, kemudian lo udah pasti berkomitmen untuk menjaga hubungan itu. Iya. Yang mesti lo lakukan adalah komunikasi. Betul. Ada masa PDKT. Sebenarnya masa PDKT itu digunakan untuk saling tahu, pasangan Mengenal. itu mengenal, Saling kan? paham. Saling paham. Ketika lo udah saling paham, setelah lo jadian, omongin lagi tuh, gitu loh. Biar apa? Biar nggak mispersepsi. Betul. Oke. Misalnya si cowok itu karakternya tidak ekspresif di chat, tapi ekspresif di reality. di realitas. Iya, Ya kan? realitas. Pas lagi ngomong ketemu dia ekspresif banget tuh, ketawa apa segala macam. Tapi kalau di chat, iya. Ya, Oke. ya, Oke. datar lah, datar. Atau misalnya, oh gitu ya, gitu. Nggak ngasih emoticon apa, nggak ngasih stiker apa, nggak ada WK gitu kan. Iya. Terus si ceweknya ini ekspresif di chat, Oke. gitu loh, di chat. Terus jadi takutnya akan bahkan masalah sekecil itu ya, yang dibilang si cowoknya datar di chat tapi si ceweknya ekspresif, itu bakal jadi kayak gimana gitu. Pasti suatu saat akan ada tiburan, kok kamu kesannya kayak bete banget sih? Nah, Iya. padahal cuma apaan sih, gua nggak bete deh. Biasa aja. Biasa aja, apaan sih, psycho anjing nih orang. Gitu. Oke. Kayak gitu. Oke. Takutnya kan seperti itu contoh kasus ya. Contoh kasus. Seperti itu. Oke, Nah, berarti dari Yohanes komunikasi. iya, Komunikasi. Paling penting kan? itu paling penting. Andrew. Tapi kok menurut gua sih ya benar komunikasi. Tapi itu kan komunikasi.
dalam suatu hubungan tuh lu harus juga yang namanya tahu gimana kita berdua nih, bukan kita berdua sih. Sebuah hubungan itu harus tahu gimana cara untuk menyelesaikan masalahnya. Betul. Mau Oke, besar, mau kecil, lu harus tahu gimana untuk menyelesaikannya. mesti dikelarin jadinya. Jadi kayak kalau kita menyelesaikannya gimana nih? Ngomong entah gimana, saling salah satu kalau emang merasa salah berminta maaf Betul. atau gimana seperti itu. Oke. Itu dari dulu ya. Iya. Nah, terus kalau dari gua adalah menghargai privasi masing-masing. Iya. Itu sih penting juga sih. Menurut gua handphone Iya. adalah privasi paling kecil dari kepunyaan seseorang. Maksud gua ketika lu misalnya nih ya, contoh paling banyak dalam hubungan adalah ceweknya login Instagram cowoknya, cowoknya login Instagram ceweknya. Iya. Ya kan? Iya. Ketika itu sudah dilakukan, yang ada bukan privasi lagi tapi menguasai sih. Betul. Iya. Tapi dari yang kata lu bilang privasi, di mana ada privasi berarti ada yang namanya kepercayaan. Betul. Itu Iya. dia. Jadi itu yang namanya menghargai privasi dong. Betul. Lu percaya sama cewek lu nggak bakal ngapa-ngapain kan? Gue percaya sama lu. Dan kepercayaan itu terbuat dari komunikasi. Dan Masih tadi. Iya. iya benar. Jadi menurut gua menghargai privasi itu jadi hal penting sih. Betul. Dalam hubungan ya, karena Penting. ya mungkin kalau misalnya lu masih pacaran, lu mesti tetap menjaga privasi lu sama privasi cewek lu. Iya. Betul kan, lu gak mesti tahu apa yang cewek lu, misalnya cewek lu ngechat sama siapa. Menurut gua lu gak perlu tahu tuh, dicek HP lu, Iya, atau nggak perlu. lu ngecek HP cewek lu. Itu lebih ke posesif. Iya, posesif. Wah, gue benci banget sama orang posesif, men. Iya. Benci banget gue. Dan terus mungkin kalau udah menikah boleh lah ngeliat chat. Cuman menurut gue walaupun udah menikah pun mesti tetap menjaga privasi sih. Menjaga. Tapi ya balik lagi sebenarnya komunikasiin. Iya, Misalnya komunikasiin. nih, misalnya apa? Si ceweknya nih diajakin nongkrong atau diajakin arisan kemana? Ngomong. Nih Gitu, ada sini. mau pergi Si gini-gini. cowoknya, oh ya udah oke, hati-hati. Dan si cowok juga harus kebalikannya. Iya. Betul. Jadi tidak ada yang Ah. beregois. Jadi Egois, sama-sama Iya. sama-sama komunikasi. Kalau kasus bapak-bapak itu kan ini beli motor tapi diem-diem. ya Iya. biasa kayak gitu. Ya, Iya. beli motor nih. Sedangkan itu nggak negatif. Atau misalnya beli apa ya? Beli apa sih? Pokoknya beli gadget, beli mainan. Hobi sih, Beli Biasanya hobi, beli barang hobi nih ya, buat ya hobi. Misalnya harga aslinya itu 20. 15 juta nih, 15 juta, oke. 15 juta. Tapi Ngomongnya- Bokisnya ke istrinya tuh 7,5 juta. 7,5 juta, iya. Iya kan? Ngomongin gitu. Terus tahu-tahu pas lagi BU istrinya bilang, ini helm kamu kalau di apa misalkan apa barangnya entitasnya helm ya, Helm, misalkan helm. helm. Ini helm kamu kalau dijual 10 juta cuan loh. Mati 5 juta. Mati gua. Rugi 5 juta. Asal cuman ini mah kalau dijual nggak bakal laku ini mah. Udah mending nggak usah dijual. Mati Nah, gitu. ya kan? Iya, Nah, sih itu sebenarnya. benar dari komunikasi. Iya. Betul. Dan menurut gua ini juga jadi salah satu hal ya gimana cara buat memaintain atau menjaga sebuah hubungan yang sehat adalah jangan menghalangi laki-laki dari hobinya. Iya, Ini teruntuk untuk cewek ya. iya, Bener nggak? iya, masuk akal. Gini, cuman. Iya. Ada banyak laki-laki yang hobi ngumpulin action figure misalnya. Iya, cuman. Gimana? Menurut gue juga nggak selalunya lu tuh contoh hobi nih, lu beli. Cuman yang namanya manusia, cowok itu tuh pasti nggak terlalu mikirin yang namanya keuangan. Oke, gue setuju. Gue juga nggak bisa kayak hobi takutnya hilaf kalau kata orang. Iya. Pasti kan harus ada yang ngestopin lu. Iya, Ya, itu itu- pasti ceweknya. Ya, Oke. menurut gue sih nggak salah, nggak Iya. salah juga. Yang penting komunikasi. Betul, Komunikasi. Karena ini sih sebenarnya bukan justifikasi dari kami yang laki-laki ya. Bukan gitu ya. Bukan, Cuman bukan. maksudnya gue kan juga hobi ya, maksudnya beli hobi item in game gitu ya. Oh, iya. Maksud gue tuh kayak ya udah harganya 70.000. Oh, iya. Cepet. Maksud gua- Paling kecil tuh 70.000 gitu Iya. loh.
balik lagi ke komunikasi. Komunikasi. Kalau mau beli something buat hobi, coba dikomunikasin dulu. Iya, gimana enaknya. lihat keuangannya. Dan buat gimana. cewek, ini sih sekali lagi ya, bukan menjustifikasi aksi kami, tapi kalau buat perempuan ketemu sama temen yang punya hobi motor, game atau apa Banyak extracurricular, lah. mancing, apapun, apalagi mancing tuh hobi paling mahal. Mahal itu gua kasih tahu aja. Main golf. golf juga. Golf, no, iya. Itu hobi paling mahal maksud gua. Ketika laki-laki sedang melakukan sebuah hobinya, jangan dilarang, jangan diomelin, tapi bikin dia mikir. Dia mikir Betul, ya. Mikir Gini nih, misalnya nih. Oh, misalnya apa ya? Beli Gunpla, Gundam. Gunpla ya. Katakanlah Gundam seri apa? Limited edition yang nomor serinya itu 666. Ya, ya, Oke, ya. Misalnya. Misalnya. Harganya 13 juta. Misalnya kan, harganya 13 juta nih. Terus ngomong, aku pengen beli ini deh gini. Oh, berapa harganya? 13 juta. Kalau kamu beli itu, besok kamu mau makan apa? Iya, harusnya itu digituin. besok mau ngapain? Betul. Kalau beli itu besok bayar internet, bayar Netflix, bayar listrik, Bukan bayar berarti- apa segala macam, bisa nggak tercukupi? Iya, gitu. bukan berarti langsung mau beli ini. Nggak boleh. Nah, Nggak ada. kayak gitu. Itu menurut gua salah sih. Salah. Ya, seperti itu. Jadi maksudnya ya kan memang kondisinya masih dalam pacaran ya. Dalam pacaran. Jadi tanggung jawabnya si laki-laki ini tidak sepenuhnya ada di Perempuan. buat perempuannya, Perempuan. tapi keluarganya sama dirinya sendiri juga. Betul. Tapi kalau perempuan ini kayak semacam Robinnya Batman lah. Oke. Iya, Kayak iya. gitu. Pokoknya jangan dihalangin. Iya. Gitu, tapi dibikin mikir. Iya, Bikin bikin mikir. mikir. Kalau misalnya semua kebutuhan, Sorry, kesenggol. kesenggol. Nah, kalau misalnya semua kebutuhan cukup ya boleh beli, silakan. Boleh Boleh, aja iya. gitu. Misalnya lo penghasilannya sebulan itu bisa 50 juta, Nah, terus beli itu. Kalau nggak dapat bonus, Iya, bonusin apa? pakai. Baru nah, gitu. itu sah aja. gitu ya. Jadi intinya dalam how to maintaining a healthy relationship adalah komunikasi. Kalau ada masalah dikelarin, Betul. sama hargai privasi Iya. Dan kepercayaan. dan percaya. Kepercayaan itu sih ya Itu yang aja paling sih. penting ya. Poin Jadi semoga semoga podcast ini bisa dijadiin bahan renungan lah. Betul. Jadi buat episode kali ini tolong didengarkan di saat-saat private ya. Private. Itu aja sih. Dan semoga setelah dengar podcast ini ya bakal ada banyak pasangan-pasangan yang healthy and sehat. Healthy, Iya. betul. Itu sih Itu aja harapan sih. kita. Iya. Terima kasih teman-teman. Silakan promosinya. Promosinya oke, jadi sisa semalam podcast udah Ada di penyu. iya udah available belum sih di Banyu? Sudah. Sudah. Nanti jadi kita bakal posting di sosmed kita. Gimana-gimananya ya nanti ya. Ya, ntar Iya, diomongin Ya, lah. silakan saja. So, jadi nanti akan available di Penyu FM ya. Penyu FM. Penyu FM kalian bisa download di Play Store. Play Store, App Store ada? Ada. Ada. Iya. Di Play Store dulu, di Play App Store belum. App Store belum. Oh, di App Store belum. Oke, Iya. bisa di Play Store. Mungkin nanti akan ada di App Store. Iya. Jadi jangan lupa download ya buat dengerin podcast-podcast kita Podcast juga. kita. Iya. Dan jangan lupa follow Instagram @sisa semalam podcast. Iya. Di sini ada gua Mika, Instagramnya MIKHE-Y-nya 3 Mikey. Terus ada saya Andrew. Instagramnya a.n.w.d. Ya, ada gua ya, Yohanes @yohanesxavier. Silakan di-follow. Jangan lupa ini podcast Sisa Semalam di-follow di Spotify biar bisa denger kapan kita update. Betul. Ya. Itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah kami. Oke. Kami Kita mau pergi. bertemu di episode Ya, berikutnya. kami mau pergi mencari jodoh. Iya. Mencari healthy relationship. Iya. Nih joki Tinder gua nih. Iya.